gabung sering Baik. sama BPR ya? Eh, Misi BPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang di rumah Pak Haji Darsono, ya, pemilik Universitas Pamulang, dan ini adalah sesi kedua wawancara ngobrol dengan beliau tentang buku yang sedang saya tulis, insya Allah, mohon doanya ya. Nah, kali ini spesial karena hari ini ada Pak Dar dan juga ada Ibu, ya, jadi bisa pengen menggali sisi Pak Darsono dari beliau, dari Ibu. Oke, teman-teman ya, ini saya arahkan ke Pak Dar dan Ibu. Oke, Pak Dar, ini ada pertanyaan yang saya rangkum dari masyarakat yang pengen tahu rahasia di balik keberhasilan Pak Darsono yang punya latar belakang malah paradoks atau terbalik, misalnya dalam keadaan yang biasa bahkan sulit. Episode waktu dulu kan Pak Dar cerita banyak keluarga juga bahkan sampai pendidikan juga sangat sulit ya. Sekarang mendirikan Unpam ya. Apakah diawali oleh niat gitu Pak? Apakah silakan Pak. Memang dari dulu kita mempunyai niat untuk membantu masyarakat kita, terutama yang kesulitan. Itu didasarkan pada pengalaman hidup saya sendiri, Pak Nakoi. Bahwa kita dulu sekolah itu sangat sulit sekali ya. Nah, saya di kampung, sekolahannya juga belum ada. Sekolah itu agak jauh dari kampung saya. Bahkan di awal-awal saya di SD, ya usia SD itu, sekolahnya kan pindah-pindah dari rumah ke rumah. Karena belum ada sekolah yang dekat dengan kita. Baru saya sudah menjelang lulus ya, tahun terakhir, itu pemerintah membuat sekolah yang memungkinkan saya jalan ke sana gitu ya. Agak jauh, bukan di kampung saya, tapi kampung lain itu ada SD. Itu saya sekolah di situ. Dan untuk SMP, SMA itu juga sangat sulit pengalaman saya dulu. Di samping itu memang sekolahnya juga masih jarang, budaya kehidupan masyarakat di daerah saya itu memang belum membudaya sekolah. Apalagi di kalangan orang tua. Orang tua itu nggak begitu memahami makna pendidikan. Nggak, orang tua saya sendiri buta huruf, ya taunya berjuang untuk hidup. Karena perjuangan untuk hidup aja ya rata-rata memang sulit. Tapi itu karena memang tetangganya juga semuanya orang susah, jadi ya biasa-biasa aja. Sudah memang rata-rata aja. Iya, kan berbeda dengan anak sekarang, Pak. Walaupun orang tuanya, keluarganya itu kurang mampu, tapi dia mainnya udah di mall, melihat TV, lihat apa yang bagus-bagus, temennya bagus-bagus. Itu jadikan perilakunya kan walaupun nggak punya kayak orang punya aja. Iya, betul. Tapi berbeda dengan kita dulu, kita serba susah, memang untuk hidup aja susah. Bahkan saya sekolah itu agak melawan budaya. Karena orang tua saya tidak begitu memahami ya pendidikan itu di mana, nggak ngerti. Nah, saya keluar dari habitat seperti itu juga perjuangan. Orang tua kurang setuju, kurang mendukung. Nah, berbeda dengan sekarang tuh orang tua kan sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan. Sehingga mereka itu mempunyai cita-cita untuk menyekolahkan anaknya itu setinggi-tingginya. Apakah itu tukang beca, apakah itu kuli nyangkul, itu wah, walaupun kita banting tulang, yang penting anak saya sekolah. Itu sudah tertanam lah budaya itu. Benar. Tapi zaman dulu kan enggak begitu. Jadi orang tua tuh nggak setuju karena saya sekolah, jadi gara-gara Pak, biasa kan kita kan ikut kerja bareng-bareng ya Pak ya, membuat bata. Nah, pada waktu mau belajar sekolah itu saya udah agak besar, itu kan pagi-pagi juga nyangkul dulu, bikin bata dulu. Nah, kemudian berangkat sekolah. Nah, bikin bata itu kan mengandalkan panas matahari Pak. Nah, begitu saya pulang itu kan hujan Pak, hujan besar, sehingga batanya kan hancur Pak. Nah, karena batanya hancur, orang tua kan murka Bu. Disalahin di sekolah. Iya, ini gara-gara itu saya sekolah jadi batanya jadi hancur semua kan gitu loh Pak itu.
Nah, dari situ sampai saya itu nggak boleh tinggal di rumah, nggak boleh ikut kerja dengan orang tua. Ya sudahlah, kita pergi ya karena memang disuruh pergi. Tapi pada saat Saya udah pada saat momen ini Pak, udah kuliah Pak. Udah Saya berhasil, ayah ibu masih ada? Oh, sudah pernah saya ajak ke sini juga, bahkan saya ajak ke Mekah juga itu Pak. Sudah sempet lah kita gitu. Haji Dan itu saya udah tahun 2000 itu kita ajak ibu. 2000 berapa itu ya? 2001 ya. Kita berangkat pertama kan tahun 2000, kemudian 2002. Ya. 2002 ya, selang 1 tahun aja. Baik Pak Dar. Iya. Ini teman-teman ya, tadi Pak Dar udah sharing luar biasa yang mungkin ini karena ada ibu jadi mungkin di buku ini kita juga menyelipkan sisi tentang family atau keluarga ya. Karena boleh ceritakan nggak Pak Dar ke teman-teman ini pertemuannya gimana nih? Kalau saya dengan istri kan satu kelas dulu di UIN. Nah ini kalau Pak Dar sama ibu gimana nih? Silakan Pak. Itu cinlok juga. Kalau itu biar yang cerita bapak aja. Ya. Soalnya beliau sendiri gitu. Ya. Saya sempat menjadi pegawai negeri Pak dulu itu. Oh Pak Rektor cerita bener. Iya, pernah menjadi pegawai negeri tahun 82 sampai 84. Jadi saya pengen jadi pegawai negeri itu kan kayak enak ya. Jadi kalau di kampung saya itu ada golongan priayi lah pegawai negeri itu. Nah, saya pengen ya jadi pegawai negeri. Ternyata pegawai negeri itu tidak sesuai dengan cita-cita saya Pak. Jadi karena pegawai negeri itu gajinya hanya sebulan sekali, itu pun kecil ya, 62.000 itu kan kecil ya. Tahun 82. Nah itu saya berpikir ya nggak mungkin lah ini kita akan membantu orang kalau kita sendiri aja kesulitan. Jadi kalau toh kita mempunyai niat ya hanya niat saja. Kalau toh kita ada rasa kasihan terhadap orang yang kekurangan, paling juga sampai ke rasa kasihan doang, tidak bisa memberikan solusi terhadap orang yang kita kasihani. Sehingga kita putuskan untuk keluar Pak dari negeri. Nah untung saya itu di kantor itu saya itu satu kantor dengan ibu Pak. Gitu. Jadi ibu sama-sama PNS. Sama-sama PNS. Kalau ibu sampai pensiun dini Pak. Karena ketakutan nanti nggak dapat pensiun. Takut kan kalau perempuan kalau nggak dapat pensiun. Bahkan saya keluar juga itu agak kurang setuju saya keluar dari pegawai negeri itu Pak. Tapi karena saya itu udah biasa mandiri Pak, bahkan dari sekolah dulu juga saya udah banyak mandiri, sehingga kita kalau seperti ini loh 62.000 satu bulan sekali, loh saya itu sudah menghasilkan satu hari 62.000. Kenapa saya harus nungguin yang satu bulan hanya sekali terima 62.000 itu? Nah, saya keluar gitu loh Pak itu. Nah untungnya itu saya tuh dapat keberuntungannya ya ketemu ibu itu di kantor Pak. Jadi ibu itu kita jadi Widyaswara Pak dulu. Widyaswara. Di PPG, ya, satu kantor dengan Pak Rektor itu. Iya. Bahkan satu kontrakan dengan Pak Rektor. Iya Pak Rektor cerita betul. Satu kontrakan dengan Pak Rektor itu. Nah ibu di tata buka, saya di manajemen Pak. Nah kalau ngajar itu ya udah sambil lirik-lirikan aja kan. Tidak kelas. Soalnya yang ngatur jadwal itu pasti dempetin gitu, nanya ke Boga, Dika ini di mana, Pak Dar di mana. Jadi ini gedungnya beliau, ini saya gitu. Jadi kelihatan. Aja. Jadi sering ketemu itu Pak. Jadi itu. Nah, saya masih ngontrak tuh Pak, itu yang awalnya kita ikut orang tapi lama-lama kita ngontrak sendiri. Jadi waktu berarti kan ini teman-teman tadi pada cerita soal memilih keluar dari rasa dari nyaman di PNS, tapi ternyata beliau punya perhitungan. Beliau sudah mengatakan 62 ya, 62.000 itu 60, satu hari sudah dapat. Jadi kalau mau keluar mesti punya perhitungan juga. Nah, waktu itu 62.000 itu per hari usahanya apa itu? Saya banyak kegiatan Pak. Saya itu pertama kali dagang Pak. Sambil PNS itu sambil dagang? PNS itu dagang. Bahkan sebelum masuk PNS saya udah dagang. Begitu datang ke Jakarta, saya ikut orang tapi saya tiap hari keluar Pak itu.
saya ke Pasar Rumput, ke Tanjung Priok, itu mencari barang-barang yang second yang dari kapal-kapal. Iya. Ada 2 kapal tuh banyak tuh Pak. Iya betul. Gitu. Nah saya itu jualan jam tangan Pak. Jadi ke pegawai jualnya atau ke Ke kantor-kantor, ke pegawai. pegawai ya? Ke pegawai. Jadi pegawai negeri itu kan dulu itu kalau dikasih tawaran pinjaman tuh seneng banget itu Pak. Pada langsung pada ambil. Oh jadi caranya ambil barang kemudian di Ya, jadi saya itu ngambil jam tangan itu 5.000 Pak dari anak-anak buah kapal itu. Saya jual 15.000. Itu 3 kali bayar. Pada waktu saya serahkan barang itu saya terima 5.000. Udah modal saya udah balik kan Pak. Oh iya. Itu. 3 kali lipat ya Pak. Nah, tinggal 2 kali nagih itu untungnya. Jadi sebenarnya udah aman ya. Udah Karena aman. modal udah. Iya. Udah balik. Iya. Nah, saya masuk ke Kejaksaan Agung Blok M itu Pak. Ya tahu Itu Blok M. mempunyai karyawan 3.000 di situ tuh. Jumlah karyawan itu 3.000. Saya masuk ke situ, saya nawarin itu dagangan-dagangan itu untuk dikredit. Nah, itu banyak yang beli. Jadi permintaannya bukan jam tangan aja, tapi ada kulkas, yang TV hitam putih itu dulu masih luar biasa itu Berarti itu tahun 80-an itu Pak. 80 Ya, ya. 82 itu. Ya, 82 tidak TV hitam putih itu masih mewah gitu loh Pak. Mesin cuci, kulkas itu. Itu sama 3 kali itu juga. Ya, saya kerjasama dengan bendahara Suminah itu. Itu bendahara Biar Kejaksaan aman. Agung untuk motong. Nah, pegawai negeri itu dulu dapat beras Pak. Dapat beras dari Bulog itu. Ya. Satu orang 10 kilo. Jadi kalau anaknya 4, maka dia dapat 60 kilo. Nah, beras pegawai negeri itu kualitasnya sangat jelek. Oh gitu. Nggak layak untuk dimakan. Maka itu pada dijual. Nah, itu saya beli Pak. Oh beras itu. Beras itu. Bapak beli terus? Saya beli itu apanya itu kuponnya tuh. Kupon. Kuponnya itu saya beli. Ada yang jual 2 bulan, ada yang jual 6 bulan itu Pak. Nah, berasnya kalau datang saya tunjukin nih saya punya kupon.